Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Oke, adik-adik semua, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Sebelum berlanjut ke pembahasan, jangan lupa kalian siapkan alat tulis untuk mencatat pembahasan materinya. Kompetensi dasar: menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Materi pembelajarannya: membuktikan teorema Pitagoras, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, serta menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan sehari-hari yang penyelesaiannya dapat menggunakan teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras memiliki peran yang besar terhadap dunia matematika. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras. Selanjutnya, kita akan melihat pembuktian teorema Pitagoras. Di sini, kita mempunyai segitiga siku-siku ABC. Kita akan membuat persegi dengan panjang AB. Dengan melakukan hal yang sama, kita akan membuat persegi dengan panjang AC. Di sini terbukti bahwa luas persegi BC atau luas persegi sisi miring merupakan jumlah dari luas persegi sisi AB dan luas persegi sisi AC. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Terdapat sisi A, B, dan C. Pertama, kita cari terlebih dahulu sisi miringnya atau sisi terpanjang, yakni sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku, yakni sisi C, yang biasa juga disebut dengan hipotenusa. Cara menentukan hipotenusa atau sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan kata kunci ditambah atau dijumlah. Menentukan sisi selain hipotenusa adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika menentukan sisi B, maka caranya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi, dengan kata kuncinya adalah dikurang. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat segitiga siku-siku KLM, maka ketika ingin dicari sisi miringnya atau hipotenusanya adalah dengan cara menentukan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, yakni sisi M. Maka rumusnya atau caranya adalah M kuadrat sama dengan K kuadrat plus L kuadrat. Terdapat contoh yang kedua, yakni segitiga siku-siku PQR. Maka untuk menentukan sisi miringnya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Contoh soal. Terdapat segitiga siku-siku dengan sisi
3, 4, dan X. Maka kita akan mencari sisi X yang tidak diketahui. Sisi X berada di seberang sudut siku-siku. Maka sisi X adalah hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut. Maka untuk mencarinya adalah X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Maka X kuadrat adalah 25. X sama dengan akar 25, X sama dengan 5. Contoh yang kedua, terdapat segitiga siku-siku dengan sisi 8, 10, dan X. Untuk menentukan sisi X, karena bukan sisi miring, karena tidak terletak di depan sudut siku-siku, maka penyelesaiannya X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. X kuadrat sama dengan 36, maka X sama dengan akar 36. X sama dengan 6. Silahkan kerjakan latihan di bawah ini di buku tugas kalian. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.